Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang terlihat biasa saja, tapi hidupnya terus berkembang, sementara ada juga orang yang bekerja keras setiap hari, tapi kondisi keuangannya tetap sama? Kenapa sebagian orang selalu punya peluang, sedangkan sebagian lainnya merasa hidup selalu sulit? Apakah perbedaannya hanya soal uang? Apakah karena pendidikan atau karena keberuntungan? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Perbedaan terbesar antara orang yang hidupnya terus meningkat dan yang merasa stagnan seringkali bukan terletak pada jumlah uang di rekening mereka, tapi pada cara mereka berpikir. Inilah yang disebut mindset. Hari ini kita akan membahas perbedaan mindset kaya dan mindset miskin. Sebuah perbedaan kecil dalam pola pikir, tapi bisa menghasilkan perbedaan besar dalam kehidupan. Baik, kamu pelajar, mahasiswa, orang tua, atau pelaku usaha kecil. Memahami mindset ini bisa menjadi titik awal perubahan hidupmu. Karena kabar baiknya, mindset bukan sesuatu yang kamu lahirkan bersama. Mindset bisa dipelajari, dilatih, dan diubah. Dan mungkin setelah menonton video ini, cara kamu melihat uang, pekerjaan, dan masa depan tidak akan pernah sama lagi. Orang dengan mindset miskin melihat uang sebagai tujuan akhir. Bagi mereka, uang adalah sesuatu yang harus dihabiskan segera setelah didapatkan. Sedangkan orang dengan mindset kaya melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak peluang. Mindset miskin berkata, aku ingin cepat punya uang supaya bisa membeli banyak hal. Mindset kaya berkata, aku ingin belajar mengelola uang supaya uang bisa bekerja untukku. Contohnya sederhana. Ketika mendapatkan penghasilan tambahan, mindset miskin cenderung langsung berpikir, akhirnya bisa beli barang yang sudah lama diinginkan. Sementara mindset kaya berpikir, bagaimana uang ini bisa membantu menghasilkan lebih banyak uang. Bukan berarti orang dengan mindset kaya tidak menikmati hidup. Mereka tetap membeli hal yang mereka inginkan. Namun mereka memahami satu prinsip penting. Kesenangan sesaat tidak boleh merusak masa depan. Mindset miskin sering berpikir bahwa belajar hanya penting selama sekolah. Setelah lulus, mereka merasa proses belajar selesai. Mindset kaya justru percaya bahwa belajar tidak pernah berhenti. Pelajar dengan mindset kaya tidak hanya belajar untuk mendapatkan nilai bagus. Mereka belajar untuk meningkatkan kemampuan. Mahasiswa dengan mindset kaya tidak hanya mengejar gelar, mereka mengejar keterampilan yang bernilai di dunia nyata. Pelaku usaha kecil dengan mindset kaya tidak hanya fokus berjualan. Mereka juga belajar tentang pemasaran, keuangan, dan cara mengembangkan bisnis. Karena mereka tahu, semakin banyak yang kamu pelajari, semakin banyak peluang yang terbuka. Ilmu baru bisa membuka pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Bagian 3, cara melihat kegagalan. Semua orang pernah gagal. Perbedaannya terletak pada cara merespon kegagalan. Mindset miskin melihat kegagalan sebagai tanda untuk berhenti. Mereka berpikir, mungkin aku memang tidak berbakat, mungkin ini bukan jalanku, mungkin aku tidak cukup pintar. Mindset kaya melihat kegagalan sebagai pelajaran. Mereka bertanya, apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana caranya agar hasilnya lebih baik di percobaan berikutnya? Banyak pengusaha sukses pernah mengalami kerugian. Banyak mahasiswa sukses pernah mengalami nilai buruk. Banyak orang hebat pernah ditolak berkali-kali. Namun mereka tidak berhenti. Mereka menggunakan kegagalan sebagai batu loncatan, bukan sebagai tembok penghalang. Karena satu, kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Seringkali itu justru awal dari keberhasilan. Bagian 4, cara melihat waktu. Mindset miskin sering fokus pada kenyamanan saat ini. Mereka berkata, yang penting hari ini enak. Mindset kaya fokus pada manfaat jangka panjang. Mereka berkata, lebih baik sedikit sulit sekarang, agar hidup lebih mudah nanti. Contohnya, pelajar dengan mindset miskin menunda belajar karena ingin terus bermain. Pelajar dengan mindset kaya mengatur waktu, belajar dulu, baru menikmati hiburan tanpa rasa khawatir. Pengusaha kecil dengan mindset miskin
hanya fokus pada penjualan hari ini. Pengusaha dengan mindset kaya memikirkan strategi agar bisnis tetap bertahan bertahun-tahun. Mindset kaya memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga. Uang bisa dicari kembali, tapi waktu tidak bisa diulang. Bagian 5, cara melihat peluang. Mindset miskin sering melihat hambatan. Mindset kaya berusaha melihat peluang, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kondisi ekonomi sulit, mindset miskin berkata, situasi sedang buruk, lebih baik menunggu. Mindset kaya berkata, situasi memang sulit, tapi pasti ada kebutuhan baru yang muncul. Banyak usaha kecil berkembang karena mampu melihat peluang di saat orang lain ragu. Contohnya, ketika banyak orang mulai belanja online, pelaku usaha yang cepat beradaptasi bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Ketika banyak orang sibuk, muncul peluang jasa yang membantu menghemat waktu. Peluang tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada bagi mereka yang mau mencari. Bagian 6, cara melihat diri sendiri. Mindset miskin sering berkata, aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya modal, aku tidak punya koneksi. Mindset kaya berkata, apa yang bisa aku mulai dengan apa yang aku punya sekarang? Mereka fokus pada solusi, bukan alasan. Mereka sadar bahwa semua orang memulai dari titik yang berbeda. Namun langkah kecil tetap lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Kesuksesan jarang datang secara tiba-tiba. Biasanya dimulai dari kebiasaan kecil, belajar sedikit setiap hari, menabung sedikit demi sedikit, memperbaiki kesalahan. Terus mencoba. Perubahan besar sering dimulai dari tindakan sederhana. Mindset kaya bukan berarti harus langsung menjadi kaya. Mindset kaya berarti memiliki cara berpikir yang membantu hidup terus berkembang. Kabar baiknya, kamu tidak perlu menunggu punya banyak uang untuk mulai berpikir. Seperti orang sukses, kamu bisa mulai hari ini. Mulai dengan belajar hal baru, mulai dengan mengatur keuangan lebih bijak, mulai dengan berani mencoba, mulai dengan tidak takut gagal. Karena masa depan tidak ditentukan oleh keadaan hari ini, tapi oleh keputusan yang kamu ambil setiap hari. Sekarang, pertanyaannya, mindset mana yang ingin kamu miliki? Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman, keluarga, atau rekan usahamu. Siapa tahu, satu perubahan pola pikir bisa mengubah banyak kehidupan. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari cara berpikir yang baru.